KBK untuk melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu bab 2. Pada bab 3 ini itu membahas tentang hakikat penciptaan dan eskatologi, di mana penciptaan itu sendiri adalah permulaan dari suatu ujian hidup, dan eskatologi adalah penentuan hasil akhir dari ujian tersebut. Fungsi utama kedua konsep ini adalah menyediakan kerangka moral dan etika yang kuat, di mana keyakinan pada tujuan penciptaan itu bisa mendorong manusia untuk memanfaatkan potensi untuk berbuat baik sebagai khalifah di bumi. Sementara keyakinan pada eskatologi itu memberikan kita motivasi tertinggi untuk bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita, karena adanya balasan kekal di hari akhir secara adil. Kemudian mengenai hakikat penciptaan, hal ini tuh merujuk pada fundamental yang menjelaskan tentang asal-usul, cara dan tujuan penciptaan alam semesta dan kehidupan, khususnya itu manusia, oleh kekuatan ilahi. Secara umum, keyakinan ini tuh menyatakan bahwa alam semesta itu tidak tercipta secara kebetulan, melainkan melalui kehendak mutlak dan kekuasaan Tuhan, di mana manusia di sini diposisikan secara unik dalam tatanan ini, di mana ia itu diciptakan dengan fitrah ataupun potensi spiritual dan moral, serta diberikan akal budi yang menjadikannya makhluk yang memiliki tanggung jawab khusus. Nah, selanjutnya itu membahas tentang eskatologi. Nah, eskatologi ini bisa juga disebut sebagai ajaran akhir zaman, di mana eskatologi ini merupakan pasangan dari hakikat penciptaan. Nah, tapi hal ini tuh berfokus pada nasib akhir dan realitas baik pada tingkat individu maupun universal. Konsep ini tuh menjawab pertanyaan tentang kemana dan apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia itu berakhir. Eskatologi individual itu membahas tentang perjalanan jiwa setelah kematian fisik, meliputi pengalaman di alam transisi, yaitu seperti alam kubur atau alam barzah, dan pertemuan awal dengan konsekuensi dari konsekuensi kita ataupun konsekuensi manusia dari perbuatan mereka selama hidup. Sementara eskatologi universal itu membahas tentang peristiwa-peristiwa kosmis yang berskala besar, yang dikenal sebagai kiamat, yang mencakup kehancuran tatanan dunia saat ini. Nah, selain itu juga membahas tentang kebangkitan seluruh makhluk, dan yang paling penting itu pengadilan agung ataupun penghitungan amal, di mana setiap jiwa itu akan mempertanggungjawabkan mengenai apa yang sudah mereka buat di dunia. Nah, hasil dari penghakiman itu akan menjadi penentuan tempat tinggal abadi kita, apakah di surga sebagai balasan kebaikan kita ataupun neraka sebagai balasan kejahatan. Secara kesimpulan, kedua hal ini itu akan membentuk lingkaran teologis yang sempurna, di mana dia akan menghubungkan asal usul yang mulia dengan akhir yang penuh pertanggungjawaban dan keabadian. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai bab 3 ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembahasan bab 4.